Ternyata suamiku sudah menikah. Perjodohan. Itulah kata yang pas untuk mengungkapkan inti dari cerita ini. Aku adalah seorang wanita yang dijodohkan oleh kedua orang tuaku. Aku harus menuruti keinginan mereka, sebab pria yang dijodohkan denganku adalah anak dari sahabat ayahku sendiri. Ayahku dan ayah Mas Fahri adalah sahabat. Hubungan mereka tidak sebatas pertemanan saja, melainkan juga bisnis. Ayahku dan ayah Mas Fahri memiliki bisnis bersama. Dan sebelum ayah meninggal, beliau berpesan agar aku dan Mas Fahri menikah, agar bisnis di antara mereka tidak terjadi sengketa. Jika kami menikah, maka bisnis adalah milik bersama. Jadi, tidak perlu khawatir. Awalnya, aku memang tidak menyukai Mas Fahri. Tapi lama-kelamaan, tumbuhlah rasa suka di hatiku. Karena mau tidak mau, aku akan tetap menikah dengannya. Jadi, aku berusaha untuk mencintai Mas Fahri. Hingga bulan demi bulan berlalu setelah kami dekat. Cintaku pada Mas Fahri semakin tumbuh. Walaupun Mas Fahri masih cuek padaku. Aku yakin jika setelah menikah nanti, maka benih-benih cinta akan tumbuh juga di hati Mas Fahri. Aku yakin itu. Hingga akhirnya, ayahku jatuh sakit. Kondisi beliau sangat drop. Dan Allah pun menjemput beliau. Dengan berat hati, aku mengikhlaskan ayahku. Dan setelah 100 hari kepergian ayahku, aku melaksanakan amanahnya untuk menikah dengan Mas Fahri. Kupikir, setelah aku menikah, Mas Fahri akan belajar mencintaiku. Tapi nyatanya, dia justru menyakitiku habis-habisan. Aku dan Mas Fahri setelah acara pesta pernikahan kami diberi hadiah bulan madu ke luar negeri oleh ayah Mas Fahri dan ibuku. Aku sangat bahagia sekali. Di dalam benakku, aku berharap bulan madu kali ini bisa menumbuhkan rasa cinta di hati Mas Fahri. Tapi semua itu hanya tinggallah harapan. Aku hanya bisa gigit jari. Karena kami tak hanya pergi berdua saja, kami malah pergi bertiga. Satu lagi adalah kekasih Mas Fahri. Ya, suamiku itu memiliki seorang kekasih yang sangat ia cintai. Dan Mas Fahri tidak mau melepaskan kekasihnya itu meskipun kami sudah menikah. Dan Mas Fahri secara terang-terangan tetap melanjutkan hubungannya dengan wanita itu. Hancur, kecewa, sakit sudah pasti. Bagaimana tidak? Seharusnya momen ini menjadi momen paling romantis bagi kami pengantin baru. Namun nyatanya, aku hanya bisa melihat mereka berdua bermesraan di depan mataku. Bahkan lebih gilanya lagi, suamiku menyewa satu kamar untuk kami bertiga tidur. Lebih sakitnya, Mas Fahri menyuruhku tidur sendirian di kasur yang lain, sedangkan ia tidur berdua dengan kekasihnya itu. Aku ingin berontak. Aku ingin marah, aku ingin berteriak. Tapi aku tak bisa melakukan itu semua. Aku tidak berdaya. Meskipun tidak terjadi sesuatu di antara mereka, sebab aku semalaman tak bisa tidur. Aku hanya bisa duduk di ranjangku memperhatikan mereka berdua. Namun hatiku juga merasa sangat sakit. Seharusnya aku yang ada di samping suamiku, bukan wanita lain. Tapi ini apa? Malah wanita lain yang tidur sekasur dengan suamiku. Sementara aku, sejak menjadi istri Mas Fahri belum pernah tidur di sampingnya. Selama 1 minggu kami berbulan madu di luar negeri. Selama 1 minggu itu juga, setiap malam aku tak bisa tidur, sebab memperhatikan mereka berdua karena aku takut terjadi sesuatu di antaranya. Barulah siang hari atau pagi hari aku bisa tidur. Dan aku ditinggal sendirian di kamar hotel itu. Mereka berdualah yang menikmati liburan kami. Mas Fahri dan Dira, kekasihnya, yang menikmati semua fasilitas yang diberikan oleh orang tuaku dan orang tua Mas Fahri.
Akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu sudah tiba. Bulan madu sudah berakhir. Aku bisa pulang lagi ke tanah air dan segera mengakhiri semua ini. Setidaknya, aku tak akan melihat lagi mereka berdua bermesraan di hadapanku dan tidur seranjang di depan mataku. Kalau kalian tanya kenapa aku tidak mengadukan hal ini pada orang tua Mas Fahri atau orang tuaku, jawabannya adalah aku takut mereka malu dan sakit hati. Aku tidak ingin mereka malu dan kecewa. Apalagi pernikahan kami baru seumur jagung. Dan aku sudah terlanjur janji pada ayahku akan menuruti keinginannya dan akan tetap setia pada Mas Fahri apapun yang terjadi. Sekembalinya di tanah air, ayah Mas Fahri bertanya, "Bagaimana bulan madu kalian? Senang? Bahagia?" Tanyanya pada kami. Aku pun langsung berpura-pura bahagia di hadapan mereka. Aku tak ingin membuat mereka sedih. "Kami bahagia kok ya. Iya kan Mas?" Tanyaku pada Mas Fahri. "Iya, kami bahagia kok." Mas Fahri kemudian merangkulku. Kami bersikap seolah sebagai pengantin baru yang mesra. Jika di hadapan orang tua kami selalu berakting bahagia. Tidak pernah kami menunjukkan bahwa rumah tangga ini hanya sebuah kepura-puraan saja. Setelah kami tinggal di rumah kami sendiri, aku dan Mas Fahri tidak sekamar. Aku berbeda kamar dengannya, karena Mas Fahri tidak mau tidur sekasur denganku. Bahkan jika salah satu orang tua di antara kami menginap, aku dan Mas Fahri sekamar. Tapi aku tidur di bawah. Mas Fahri benar-benar tidak mau mengalah sedikit pun denganku. Dia menyuruhku tidur di bawah saja. Daripada harus sekasur, aku disuruhnya tidur di lantai, beralaskan selimut. Setega itu suamiku denganku. Aku tidak tahu, entah sampai kapan aku sanggup bertahan dengan pernikahan seperti ini. Aku bukanlah istri yang diharapkan oleh Mas Fahri. Di hadapan orang tua, kami harus selalu berakting bahagia. Sementara di belakang mereka, Mas Fahri dengan bebasnya bersama pacarnya. Dia sama sekali tidak memikirkan perasaanku. Bahkan setiap malam, Mas Fahri selalu pulang larut. Itu karena ia menemani kekasihnya terlebih dahulu. Padahal di setiap malam, aku selalu menunggunya pulang di depan pintu. Aku menunggu sampai jam 9 malam. Jika suamiku belum pulang, maka aku baru masuk ke dalam rumah dan tidur. Dan setiap pagi, aku selalu membuatkan sarapan untuk Mas Fahri meskipun ia tidak memakannya. Dia tidak mau menyentuh masakanku. Tapi bodohnya aku masih terus melakukan hal itu setiap harinya. Meskipun tidak pernah dianggap oleh suamiku. Walaupun tidak tampak harapan di rumah tanggaku, aku selalu mendoakan untuk Mas Fahri. Semoga suatu hari nanti ia sadar dan bisa mencintaiku. Dan Allah pun sangat baik padaku. Doaku secepat itu diijabah. Tiba-tiba, Dira, kekasih Mas Fahri datang ke rumahku. Dia berkata kalau mereka sudah mengakhiri hubungan. Dia bilang Mas Fahri ingin mencoba mencintaiku, makanya dia memilih mengalah. Aku senang dan bahagia, karena akhirnya Dira sadar bahwa dia dan Mas Fahri tidak akan pernah bisa bersama lagi. Aku bersyukur sekali. Mas Fahri pun kini sudah berubah. Dia sudah sering pulang tepat waktu, meskipun terkadang masih telat. Dia sudah mau memakan masakanku, walaupun hanya sarapan saja. Namun semua itu sudah membuatku sangat bahagia, karena aku merasa menjadi istri yang sempurna. Walaupun sampai detik ini Mas Fahri belum menyentuhku sama sekali. Tapi, aku masih sabar. Aku akan terus menunggu Mas Fahri sampai ia benar-benar mencintaiku. Bulan demi bulan berlalu. Rumah tangga kami masih sama. Walaupun belum ada sentuhan fisik di antara kami, tapi Mas Fahri setidaknya sudah sedikit perhatian padaku. Hari ini, rencananya aku akan membuatkan masakan yang spesial untuk Mas Fahri. Aku harus belanja sekarang. Aku pun segera belanja ke swalayan tempat biasa aku berbelanja. Di sana aku segera mengambil barang-barang yang aku perlukan untuk membuat masakan spesial.
Di saat aku sedang memilih-milih bahan masakan, tidak sengaja aku melihat Dira, mantan kekasih Mas Fahri. Namun, perut Dira terlihat besar. Sepertinya ia sedang hamil. Apakah dia sudah menikah? Dengan siapa? Kenapa sepertinya kehamilannya sudah sangat besar? Kalau kuperkirakan mungkin sudah 7 bulanan. Karena memang semenjak putus dengan Mas Fahri, kurang lebih sudah 1 tahun. Aku pun berniat ingin menghampiri Dira dan memberi selamat. Namun saat ingin melangkahkan kaki, aku melihat siapa lelaki yang bersamanya yang baru datang. Lelaki itu adalah Mas Fahri. Dia menggandeng tangan Dira dengan mesra. Jadi, suami Dira adalah suamiku. Jangan-jangan anak yang ia kandung juga anak suamiku. Aku benar-benar syok mendapati fakta ini. Aku tidak bisa bersabar lagi, segera kuhampiri mereka berdua. Maksudmu apa, Mas, seperti ini? Kenapa kamu bersama Dira di sini? Dan dia hamil anak siapa? Jangan bilang itu anakmu. Tanyaku pada Mas Fahri dengan penuh emosi. Karena kamu sudah melihat, lebih baik ku beritahu saja ya. Kalau sebenarnya aku dan Mas Fahri sudah menikah 1 tahun yang lalu. Aku sengaja mengatakan bahwa aku dan Mas Fahri putus, tapi sebenarnya itu semua aku lakukan karena kami ingin membalas sandiwaramu. Kamu sangat pandai bersandiwara di depan orang tua kamu dan juga orang tua Mas Fahri. Dan kami juga lebih pandai kan bersandiwara di depanmu. Bahkan sampai setahun menikah, kamu tidak tahu kan kalau aku dan Mas Fahri sudah menikah. Bahkan sekarang, aku sedang hamil anak Mas Fahri. Ucap Dira dengan penuh sombongnya. Dia juga senyum dengan liciknya, membuat aku benar-benar emosi. Kalian benar-benar tega, jahat kalian. Aku segera pergi meninggalkan mereka berdua. Tak sanggup rasanya aku ada di sana. Sepertinya kali ini, aku harus jujur pada orang tuaku dan juga orang tua Mas Fahri. Aku tidak bisa menanggung semuanya sendiri. Ibuku dan ayahnya Mas Fahri sangat syok mendapati kabar ini. Mereka juga tidak menyangka kalau Mas Fahri tega melakukan ini. Ayah Mas Fahri juga sangat kecewa. Padahal perusahaan sudah diberikan pada Mas Fahri, tapi dia malah mengkhianatiku. Hal ini pun membuat ibuku sangat kecewa dan marah. Ibuku akhirnya nekat mengambil tindakan tegas ini. Dia tidak terima jika putrinya disakiti. Ibuku mengajukan gugatan ke pengadilan. Ibuku akan menggugat ke pengadilan. Beliau akan mengambil semua hak ayahku. Ibu tidak terima jika keluarga suamiku memperlakukan kami seperti ini. Sebenarnya sebagai menantu aku tidak tega dengan ayah mertuaku. Tapi soal perusahaan itu adalah hak ibuku. Karena ibulah yang paling tahu bagaimana perjuangan ayah agar bisa mendirikan perusahaan ini bersama ayah Mas Fahri. Setelah melalui proses yang panjang, ibuku memenangkan ini di persidangan. Karena memang pada kenyataannya, ayahkulah yang banyak menanam saham di perusahaan ini daripada ayah Mas Fahri. Mas Fahri dan ayahnya hanya mendapatkan bagian kecil saja. Hal itu membuat Dira sangat marah. Iya, wanita itu tak hanya mengincar suamiku saja, sebab ia juga mengincar harta Mas Fahri. Setelah mengetahui bahwa Mas Fahri sudah bangkrut, dia marah besar. Bahkan dia berniat ingin meninggalkan Mas Fahri, namun anak di kandungannya menghalangi. Aku tahu semua itu dari mulut Mas Fahri sendiri. Dia menceritakan bagaimana kelakuan Dira setelah mengetahui ia bangkrut. Bahkan Mas Fahri juga menuduhku sudah mempengaruhi ibu untuk menggugat semua ini ke pengadilan. Padahal sama sekali, aku tidak tahu menahu soal hal ini dan aku menyerahkan semuanya pada ibu. Sampai detik itu, aku memang belum menggugat Mas Fahri ke pengadilan. Karena jujur, aku masih terbebani dengan janjiku pada ayah. Bahkan tidak tahu malunya, Mas Fahri berlutut di hadapanku untuk memohon agar aku mau membujuk ibu untuk mengembalikan semuanya. Dia ingin perusahaan kembali lagi padanya. Mas Fahri berlutut hanya demi harta.
Namun perasaanku tidak pernah ia pikirkan sama sekali. Hingga ibu akhirnya berkata seperti ini. Apa yang kamu harapkan dari laki-laki seperti ini? Hanya demi wanita lain dan harta, dia mampu merendahkan diri. Sedangkan demi kamu, sama sekali tidak ia pikirkan. Sudahlah nak, bercerailah saja. Janjimu pada ayah tidak akan pernah menjadi hutang. Sebab ibu yakin nak, kalau ayahmu melihat semua ini pasti dia akan menyuruhmu bercerai juga. Mendengar kalimat dari ibu, aku menjadi semakin sadar bahwa Mas Fahri bukanlah suami yang baik. Dia tidak pantas untuk dijadikan imam. Dia tidak pantas untuk aku cintai. Akhirnya, aku memutuskan untuk menggugat cerai Mas Fahri. Meski aku yang ingin bercerai, tapi tetap saja aku merasa sedih. Karena jujur, bukan pernikahan seperti ini yang aku mau. Tapi aku juga tidak sanggup jika harus disakiti terus-menerus seperti ini. Akhirnya persidangan yang panjang pun aku lalui. Aku dan Mas Fahri sudah resmi bercerai. Kini aku mengambil alih semua tugas dalam mengelola perusahaan. Sebab ibu tidaklah muda lagi. Ibu sudah tidak bisa terlalu lelah. Akulah yang menghandle semuanya. Hingga 1 tahun kemudian, perusahaan yang aku pimpin semakin maju. Dan aku sudah banyak sekali bekerja sama dengan perusahaan besar. Aku juga pernah sekali bertemu dengan Mas Fahri. Keadaannya sangat kasihan. Dia menjadi karyawan biasa. Gajinya sangat kecil. Karena sebenarnya Mas Fahri itu tidak secerdas yang aku bayangkan. Karena dia anak dari pemilik perusahaan saja waktu itu, makanya dia menjadi direktur. Tapi sebenarnya dia bekerja atas bantuan karyawannya. Kalau dia sendiri juga tidak bisa. Makanya Mas Fahri hanya mendapat pekerjaan di karyawan biasa. Aku juga mendapat kabar kalau Dira sudah meninggalkan Mas Fahri sejak ia melahirkan. Anak Mas Fahri pun ia sendiri yang mengurus bersama ayahnya. Dira tidak pernah mau tahu. Kasihan sekali sebenarnya nasib Mas Fahri. Tapi mungkin itu sudahlah takdirnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa memberi ia dukungan dari jauh. Aku juga sudah menikah lagi dengan seorang pria yang menjadi klienku. Dia sangat baik dan perhatian. Kami pun saling mencintai. Rumah tanggaku sangat bahagia. Meskipun sampai sekarang kami belum dikaruniai keturunan. Rumah tangga seperti inilah yang aku harapkan.